Kultur jaringan merupakan salah satu bagian dari bioteknologi. Kultur jaringan merupakan suatu teknik perbanyakan tanaman secara in vitro, di mana alat yang digunakan steril serta nutrisi yang dikontrol. Adapun beberapa tahapan dalam kultur jaringan, yaitu dimulai dari persiapan alat dan bahan, dilanjutkan dengan pembuatan media, dan dilanjutkan dengan inokulasi serta aklimatisasi. Jadi pada video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai beberapa tahapan dalam kultur jaringan, yaitu tahap persiapan alat dan bahan, dan dilanjutkan dengan tahapan pembuatan media. Jadi simak videonya dengan baik. Adapun beberapa bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan media kultur jaringan yaitu kentang, tomat, arang, agar-agar powder, gula, serta air kelapa muda, di mana senyawa-senyawa yang terdapat pada bahan-bahan ini nantinya dapat digunakan sebagai makro dan mikronutrisi serta zat pengatur tumbuh untuk perkembangbiakan ekspan secara in vitro. Two hours later. Langkah awal yang dapat dilakukan yaitu pencucian dan sterilisasi botol kultur, di mana tujuan dari sterilisasi dan juga pencucian ini adalah menghilangkan kotoran serta faktor kontaminan yang nantinya dapat menyebabkan kontaminasi pada media kultur. Nah, hal ini sangat perlu diperhatikan agar media kultur nantinya tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan media, di mana pembuatan media dilakukan dengan cara mengekstrak kentang dan tomat, lalu ekstrak dicampurkan dengan bahan-bahan lainnya dengan api yang tidak terlalu besar serta diaduk perlahan. Nah, fungsi dari diaduk perlahan ini adalah untuk mendapatkan media yang homogen. Nah, setelah itu media dapat disimpan dalam botol kultur dan ditaruh serta diamati pada ruang terbuka dan pada kulkas selama 3 hari untuk melihat kontaminasi yang terjadi pada media kultur.
Media yang dihasilkan dapat ditaruh pada botol kultur dan ditutup dengan rapat sehingga nantinya mengurangi kontaminasi. Dari hasil pengamatan didapatkan bahwa pada hari kedua, media di ruang terbuka perlahan-lahan mengalami kontaminasi. Nah, hal ini dapat disebabkan karena di ruang terbuka banyak terdapat mikroorganisme yang berperan dalam proses kontaminasi tersebut, serta suhu yang berubah-ubah yang dapat mempercepat proses kontaminasi jika dibandingkan dengan media pada kulkas. Nah, karena terdapat media yang tidak terkontaminasi, jadi dapat dilanjutkan dengan proses inokulasi. Explant yang saya gunakan pada proses inokulasi ini berasal dari Explant Aglonema. Kenapa? Karena Aglonema merupakan salah satu tumbuhan yang banyak dicari dan juga memiliki nilai ekonomis yang dapat dikatakan tinggi. Jadi sebelum memulai proses inokulasi, diawali dengan pengambilan explant dan juga pencucian, di mana hal ini sangat penting agar explant terhindar dari kontaminasi, serta dilanjutkan dengan proses inokulasi explant pada media kultur. Sekian dari video kali ini, semoga dapat bermanfaat dan terima kasih.